Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Death of Unicorn tahun 2025 akan menceritakan tentang ayah dan putrinya yang tak sengaja menabrak binatang langka yang memiliki kekuatan misterius. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang ayah bernama Elliot, seorang pengacara yang sedang dalam penerbangan menuju ke kediaman kliennya, ditemani oleh anak gadisnya yang bernama Ridley yang sedang memujihnya puber sehingga ada beberapa butir jerawat yang tumbuh di wajahnya. Tiba di kota yang dituju, yaitu sebuah hutan di daerah Skotlandia. Mereka berdua pun berkendara menggunakan mobil melewati pepohonan yang masih asri, di mana Elliot ini diketahui punya penyakit alergi terhadap debu dan serbuk sari, sehingga Ridley diminta untuk segera menutup kaca jendela. And email directions. Supaya waktu tidak terasa, Elliot pun mengobrol tentang istrinya alias ibundanya Ridley yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang sudah lama menimpanya. Yang tak lama muncullah panggilan telepon dari kliennya yang meminta Elliot agar segera sampai, yang tepat saat sinyal sedang buruk dan Elliot bersin-bersin tak tertahankan. Tiba-tiba, oh my god, use some tissue. ya, Elliot tak sengaja menabrak sesuatu yang sedang lewat di tengah jalan, yang ketika turun untuk memeriksanya, alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat jika sesuatu yang baru saja mereka tabrak adalah seekor binatang mirip kuda yang memiliki tanduk aneh di kepalanya. I think it's we can't just leave it here. Dalam kondisi sekarat, tanduk binatang ini pun menyala yang membuat Ridley penasaran untuk menyentuhnya dan ya, Elliot sekonyong-konyong menghantam binatang itu dengan tongkat dengan alasan untuk mengakhiri penderitaannya. Entah binatang apa ini, Ridley sempat dibawa menuju dimensi lain dan diperlihatkan sesuatu yang sangat tidak biasa. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah mewah milik sang klien yang lokasinya berada di pegunungan jauh dari perkotaan, di mana mereka disambut oleh putra tunggal sang klien yang bernama Shepard, ini bebenguknya, dan ibunya yang bernama Belinda, termasuk sang klien itu sendiri bernama Odell, yang diketahui sedang sakit kanker stadium akhir, dan itulah alasan kenapa Elliot dipanggil ke sini untuk mengurusi warisan dan tetek bengek lainnya. Do you need to lie down, Griff, and show you to your room? No. Are you sure? He loves doing it. Might not be a bad idea. Griff is making my famous moussaka. Ternyata binatang itu saat ini berada di dalam mobil setelah Elliot sengaja menyimpannya di sana dengan maksud untuk menghindari tuntutan akibat telah menghilangkan nyawa binatang, di mana tanduk binatang itu kembali menyala yang membuatnya hidup kembali dan mulai gugurudugan mengamuk ingin keluar. Saat Elliot sedang masih mengobrol dengan kliennya, Ridley pun izin ke toilet untuk memeriksa wajahnya yang terasa ada sesuatu yang aneh. Entah apa yang sudah terjadi. Jerawat-jerawat yang tampak jelas di wajah Ridley kini sudah menghilang bak di telan bumi, dan Ridley teringat jika wajahnya tadi sempat terkena sedikit cipratan darah si binatang saat Elliot ayahnya sedang menghantam-hantamkan tongkatnya. Sama seperti Ridley putrinya, Elliot juga sempat terkena cipratan darah si binatang yang tak sengaja masuk ke dalam matanya, di mana Elliot sama-sama mengalami hal aneh ketika matanya ujug-ujug burem padahal pakai kacamata. Namun saat dibuka, matanya kembali sembuh dari minus dan tak perlu pakai kacamata lagi untuk membaca. Sorry. But power of attorney proxy agreements. I meditated on who might best liaise between. Si pelayan yang memiliki kepala botak pun mulai menyadari akan sesuatu yang ada di dalam mobil Elliot, sehingga dengan cepat mereka semua pun langsung keluar untuk memeriksa apa itu.
But Dan ya, binatang itu pun berhasil memecahkan kaca yang membuat semua orang ketakutan sampai akhirnya binatang itu pun mati lagi setelah pelayan lain menembaknya tepat di kepala. Sempat pada Olohok karena baru pertama kali melihat hewan sejenis ini, Elliot akhirnya jujur bahwa ia telah menabrak hewan itu ketika di perjalanan, di mana Radley menceritakan tentang jerawatnya yang hilang setelah terkena cipratan darah si hewan, termasuk kedua mata Elliot yang kembali normal tanpa harus mengenakan kacamata minus lagi. And no adverse side effects to speak of. should I call someone? Penasaran dengan hewan ini, Odell sang juragan kaya raya pun memutuskan untuk menampung hewan itu sementara di rumahnya, sembari akan memanggil tim ilmuwannya untuk meneliti hewan jenis apa ini. That's the spirit. Malamnya, Radley yang serba ingin tahu pun mencoba searching terkait hewan bertanduk itu yang ternyata bernama unicorn, hewan mitologi yang memiliki tanduk spiral di dahinya. Unicorn dikenal sebagai hewan pendendam dan sadis. Satu-satunya kelemahan yang ia miliki adalah terhadap seorang gadis perawan yang berhati murni dan menjadi satu-satunya orang yang dapat menjinakannya. The unicorn is pacified by the maiden's virtue. Tak lama, tim ilmuwan pun datang dan langsung menyeret Elliot dan Radley untuk diperiksa. Setelah melakukan pengecekan secara seksama, seorang profesor pun menemukan bahwa hewan unicorn ini memiliki struktur tubuh yang unik, terutama pada tanduknya. Terdapat semacam gelombang elektromagnetik yang terpancar dari tanduknya kemudian dialirkan ke seluruh sel-sel dan darah di tubuh unicorn tersebut. Dan mungkin itulah alasan kenapa jerawat Radley dan mata Elliot bisa sembuh. It's still firing bioelectrical signals to depolarize cells throughout the entire nervous system, which is... Entah ini ada kaitannya dengan kekuatan supranatural atau tidak, intinya tanduk dan seluruh bagian tubuh unicorn ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk mungkin juga dapat menyembuhkan penyakit kanker yang diderita oleh juragan Oled, sehingga untuk memastikannya, sang profesor akan mengambil sampel tanduk unicorn untuk kemudian dihaluskan dan akan diinfuskan ke dalam tubuh si juragan Oled. Setelah bubuk tanduk unicorn selesai dimasukkan ke dalam cairan infus Oled, mereka semua pun beristirahat sejenak sembari menunggu seperti apa hasilnya dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Glasses coach. Dad? Odell. Beberapa saat setelah Oled dinyatakan sembuh dari kanker, semua orang pun berkumpul untuk mendiskusikan keajaiban ini, sampai akhirnya timbullah ide untuk mengoptimalkan penemuan ini agar bisa bermanfaat bagi semua orang di seluruh dunia. We've done it. I've never been so alive. Q to replicate that compound post-haste. Well, but we... Seperti kita tahu, kanker adalah satu dari sekian penyakit yang sampai detik ini belum ada obatnya. Bayangkan, jika seseorang atau sebuah perusahaan memiliki obat tersebut, maka berapa keuntungan yang akan didapatkan? Don't want to get our hopes up. I no longer need hope now. Right? Doing good. I can feel. Tanpa mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi, Odell menyuruh si profesor untuk meneliti unicorn itu di laboratorium. Odell ingin agar si profesor mereplikasi alias memperbanyak zat yang sama persis seperti tanduk tersebut, karena jika hanya mengandalkan tanduk itu saja, maka itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang akan datang. So, this is it. Supply is scarce, demand will be high. I understand. Tak hanya itu saja, Odell pun meminta Shepard putranya dan Belinda istrinya untuk hubungi rekan mereka yang punya penyakit berat, termasuk mengangkat Elliot sebagai bendahara yang akan mengurus keuangan dalam bisnis baru ini. Roll up your shirt sleeves, partner. Ketika semua orang sedang sibuk dengan kepentingannya masing-masing, Radley menjadi satu-satunya orang yang masih berpikir waras dengan mencetak lembaran sejarah tentang unicorn tersebut. Ia langsung membawa lembaran itu ke hadapan semua orang untuk menjelaskan bahwa tidak seharusnya mereka melakukan eksploitasi ini, mengingat ada dampak yang sangat buruk seperti yang sudah terjadi dalam sejarah. Doesn't matter. What matters is I don't think that we're supposed to have this.
And you expect us to alter course? Yes. No one is suggesting that. I It's am. coming. Tanpa memperdulikan apa dampak buruknya, Odell dan semua orang termasuk Elliot ayahnya tetap melanjutkan proyek menguntungkan ini, sehingga Radley yang hanya seorang gadis biasa pun tak berdaya untuk mencegah mereka semua. That you are standing up for your. We don't need to perform for each other. Para ilmuwan langsung mengemas unicorn itu untuk dibawa ke lab menggunakan helikopter yang sebentar lagi akan datang, di mana saat si profesor dan asistennya sedang membawa unicorn itu melalui terowongan buatan, tiba-tiba saja listrik dan alat elektronik mati dan... Khawatir dengan profesor dan asistennya, Elliot pun memutuskan untuk memeriksa keadaan mereka dan tiba-tiba... Ya, si profesor pun mati oleh unicorn lain yang baru muncul, di mana Radley yang kepanikan pun langsung masuk ke dalam mobil sampai akhirnya... Melihat Radley diserang, seluruh tim keamanan pun langsung menembaki unicorn itu dari kejauhan. Sementara untuk Radley, ia berhasil diselamatkan oleh Elliot dan bersembunyi tepat di kolong mobil. Tak bisa hanya berdiam diri, Radley pun sekonyong-konyong berlari menuju gudang dan... Entah apa yang terjadi, si unicorn dewasa itu pun mengacungkan tanduk bercahayanya untuk dipegang oleh Radley, tetapi... Ya, unicorn gede itu pun kabur setelah ditembak oleh salah satu penjaga, di mana Radley dan semua orang pun kembali berkumpul di dalam rumah untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Go on, little sister. Regale me. I feel connected to that thing, like I have some sort of bond. And so you think that's why. Dari artikel sejarah yang sudah ia baca, Radley pun berteori jika unicorn gede yang barusan menyerang mereka adalah induk dari unicorn kecil yang sedang mereka tangkap, sehingga demi keselamatan bersama, Radley meminta Odell dan keluarganya untuk melepaskan unicorn kecil tersebut agar bisa kembali pada orang tuanya. I think it wants us to just leave its baby and go. It attacked when Dr. Song was moving the young one, so... Dan bukannya segera menuruti saran dari Radley, Odell justru malah ingin menangkap unicorn dewasa itu ke dalam hutan, ditemani oleh anggota tim yang tersisa termasuk Elliot yang diberikan senjata. Mereka pun langsung meluncur ke hutan untuk memburu unicorn dewasa tersebut. Radley sendiri diminta untuk menunggu di dalam rumah bersama dengan Shepard, Belinda, dan asisten si profesor yang bernama kita panggil saja Yuli, di mana Shepard yang baru sembuh dari kecanduan narkoba pun kembali kambuh saat berinisiatif untuk menghirup tanduk unicorn yang sudah menjadi bubuk, dan inilah yang terjadi. For science. Di saat bersamaan, Yuli menemukan teori tentang tanduk unicorn yang menjadi sumber utama kekuatannya, sehingga daripada riweuh membawa tubuh unicorn yang berat dan gagaribang, Yuli sekonyong-konyong memotong tanduk unicorn kecil itu agar lebih mudah untuk dipindahkan. Odell dan tim sendiri terlihat sudah berada di hutan mencari keberadaan unicorn dewasa. Di saat yang sama di rumah, Radley menemukan fakta baru tentang unicorn tersebut yang ternyata bisa menyembuhkan diri sendiri atau punya kemampuan self-healing seperti Wolverine dan Deadpool. Sadar jika ayah dan yang lainnya sedang dalam bahaya, Radley pun dengan cepat mengirim pesan teks untuk memerikatkan mereka semua, tetapi... Setelah semua anggota tim tewas, Elliot dan Odell pun dengan cepat lari kembali menuju rumah. Namun unicorn dewasa itu terus mengejar dan alangkah terkejutnya mereka semua saat baru mengetahui jika ada 2 ekor unicorn yang sepertinya bapak dan ibunya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Odell memilih untuk tetap tenang saat dikepung oleh kedua unicorn itu. Dan tebak apa yang terjadi? Give me the horn.
Ya, Odell pun tewas dan semua orang langsung masuk ke dalam rumah. Dengan fakta bahwa sudah banyak jatuh korban jiwa, mereka pun sepakat untuk pergi meninggalkan tempat ini dan mengembalikan unicorn kecil itu pada bapak dan ibunya, yang karena generator listrik mati, si pelayan botak pun mau tidak mau harus menjadi orang pertama yang keluar untuk membuka pintu gerbang secara manual. Thank you. You should be okay once I see the baby. Sebelum unicorn kecil dibawa keluar, Yuli pun memasukkan tanduk yang sudah terpotong itu ke dalam sebuah tabung kaca dan langsung membawa unicorn kecil menuju ke halaman belakang rumah. We'll drive down and get you as soon as the gates open. Tepat saat si pelayan botak masih sedang memutar tuas pembuka gerbangnya, Yuli sendiri harus ketar-ketir sendirian saat kedua unicorn dewasa itu muncul di hadapannya. Sempat berhasil lari menuju dekat gerbang, Yuli harus berakhir secara mengenaskan karena... Hey, coast is clear. Elliot, Radley, Belinda, dan Shepard pun terpaksa masuk kembali ke dalam rumah dan meninggalkan si pelayan botak tetap berada di luar. Di saat-saat krusial seperti ini, Shepard masih sempat-sempatnya mengkonsumsi bubuk tanduk yang sudah dihaluskan karena efek memabukkan yang ia rasakan 100 kali lipat lebih lezat dari barang haram konvensional pada umumnya. More than I ever could have possibly imagined. Kelakuan Shepard itu sempat mendapat kecaman dari Belinda, ibunya, yang merasa kecewa terhadap putranya yang kembali kambuh. Di saat yang sama, kedua unicorn dewasa itu kembali meneror mereka semua dari luar rumah untuk mengambil kembali potongan tanduk milik anak mereka. Ketegangan kembali terjadi saat Elliot dan Radley memilih bersembunyi di kamar lantai atas. Sementara untuk Shepard dan Belinda, mereka tetap berada di lantai bawah dan bersembunyi di balik tiang. Karena yang Shepard pedulikan hanyalah tanduk itu, ia pun nekat mempertaruhkan keselamatan dirinya dan ibunya demi bisa mengambil tabung kaca berisi tanduk tersebut. Tak jauh beda dengan mereka berdua, Elliot dan Radley pun harus mengalami momen deg-degan saat induk unicorn itu perlahan mendekati kamar tempat mereka bersembunyi dan... Menyadari ada sesuatu yang janggal, Radley pun curiga jika Elliot ayahnya telah mengambil sesuatu yang sangat berharga untuk kedua unicorn dewasa itu. Dan benar saja, Elliot akhirnya jujur bahwa ia diam-diam sudah mengambil tanduk itu dari dalam tabung kaca. Alasan kenapa ia melakukannya adalah untuk menyembuhkan penyakit ibu Radley yang sudah sakit-sakitan selama bertahun-tahun lamanya dan berharap dapat menyembuhkannya menggunakan tanduk unicorn tersebut. Either way, I'm sorry I'm the one you're stuck with. Di saat bersamaan, Shepard baru menyadari tentang tabungnya yang sudah kosong sehingga sekarang ia dan ibunya tak punya pilihan lain selain kabur dan menyelamatkan nyawa mereka. Bermodalkan tabung oksigen yang ia bawa, Belinda dan Shepard pun secara perlahan berjalan menuju pintu keluar, tapi tiba-tiba... Melihat ibunya sedang akan digadabah oleh unicorn itu, Shepard pun dengan cepat mengambil busur dan panah milik ayahnya. Dengan kain yang dibakar api, Shepard berniat memanah tabung oksigen yang dipegang oleh ibunya, tetapi... Kembali ke Elliot dan Radley yang masih bersembunyi di dalam kamar. Tak ingin putrinya celaka gara-gara ulahnya, Elliot pun menyuruh Radley untuk melarikan diri, sementara ia akan tetap bertahan di sana, mengalihkan perhatian si unicorn agar tidak sampai mengejar putrinya. Bertepatan dengan terbitnya matahari pagi, Elliot pun lari ke halaman belakang untuk mengalihkan perhatian si unicorn, di mana pelarian Radley sendiri harus terhenti saat ia dihadang oleh Shepard yang mengancam akan melepaskan anak panahnya. I didn't let you take that many lessons with this thing. Come on. I don't think you want to do this. You don't know that. Tak lama, muncullah bapak unicorn yang baru keluar dari dalam rumah. Sempat ketar-ketir karena tidak mampu berlari lagi, Radley hanya bisa pasrah saat unicorn itu perlahan mendekatinya dan...
Ya, sesuai yang ditulis dalam sejarah, unicorn itu pun langsung jinak saat berhadapan dengan Radley yang masih perawan dan punya hati yang murni. Melihat kesempatan itu, Shepard dengan cepat memanfaatkannya dengan mengikat keempat kaki unicorn tepat saat Elliot kembali bersama dengan ibu unicorn yang digiringnya. You earned this. Huh? Sama seperti suaminya, ibu unicorn pun langsung tertunduk lemah saat berhadapan dengan sosok Radley, di mana Shepard dengan cepat mengikat keempat kakinya tanpa sadar jika Elliot kini sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang dengan tanduk yang masih dalam genggamannya, Elliot pun langsung menikam perut Shepard dan setelah saling menikam satu sama lain, Shepard pun buru-buru bangkit saat melihat ibu unicorn berhasil melepaskan ikatan pada kakinya. Tapi tiba-tiba Shepard pun langsung modar saat ibu unicorn berhasil menendangnya, di mana Elliot harus mengalami nasib yang sama akibat tidak mampu bertahan dari luka tikaman di perutnya. Hal itu membuat Radley sangat sedih karena harus kehilangan ayah yang sangat disayanginya. Tak lama setelah Elliot menghembuskan nafas terakhirnya, bapak dan ibu unicorn pun menyeret tubuh Elliot ke tengah-tengah untuk dibaringkan, di mana kedua unicorn ini pun saling menyentuhkan tanduk mereka masing-masing, dan inilah yang terjadi. Tak hanya membangkitkan dan menyambungkan tanduk anaknya, bapak dan ibu unicorn pun berhasil membangkitkan Elliot dari kematian. Tak hanya itu saja, ruh Elliot pun sempat dibawa ke dimensi lain untuk diperlihatkan tentang pengetahuan yang di luar jangkauan manusia. Tak lama setelah keluarga unicorn kabur, muncullah si pelayan botak bersama dengan seorang petugas kepolisian yang ia bawa dari kota. Dengan fakta bahwa hanya mereka berdua saja yang masih hidup, polisi pun membawa mereka ke kantor untuk diperiksa. Yang dalam perjalanan menuju ke sana, Elliot dan Radley pun melihat keluarga unicorn yang berlari mengikuti mereka berdua. Dan tebak apa yang dilakukan oleh para unicorn ini? Ya, Elliot dan Radley pun diselamatkan oleh para unicorn yang masih ingin membalas budi, sehingga entahlah apa yang terjadi selanjutnya. Intinya, kita jangan pernah berbuat semena-mena terhadap semua makhluk hidup, mau itu unicorn, kuda lumping, uncal, ganggarangan, berit, entok, embe kacang, termasuk cucunguk yang berukuran kecil, semuanya punya hak untuk hidup, dan itu sudah cukup. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Saya John mewakili seluruh jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pengpelangan anak bagong.